ya. Jadi di sini capaian pembelajaran mata kuliahnya, kalian diharapkan mampu mengeksplorasi data longitudinal. Kemudian sub capaian pembelajarannya ini ada beberapa, di antaranya yaitu kalian bisa menjelaskan prinsip dasar eksplorasi data longitudinal, tujuan eksplorasi data longitudinal, kemudian juga eksplorasi data longitudinal dengan menggunakan presentasi grafik, serta memberikan contohnya, kemudian menjelaskan eksplorasi struktur korelasi data longitudinal beserta contohnya, dan juga memberikan penjelasan eksplorasi asosiasi di antara variabel respon yang sifatnya kategorikal atau kategori, serta memberikan contohnya. Nah, kemudian juga kalian harus bisa untuk melakukan eksplorasi data longitudinal ini, baik yang secara grafik, kemudian mengetahui struktur korelasinya, itu menggunakan komputasi. Ada 4 komputasi atau alat bantu software yang kemarin dikenal, namun pada umumnya kita menggunakan SPSS, kemudiannya atau 2 lainnya adalah SAS dan Stata. Jika kalian bisa mengenali semuanya dan menggunakan semuanya, silahkan, atau satu di antaranya itu juga cukup. Kemudian ini indikatornya, ketepatan dan keterampilan kalian nantinya dalam mengeksplorasi data sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliahnya, dan penilaiannya juga hampir sama dengan minggu pertama, yang nantinya ada kita belajar berdasarkan proyek ya nantinya ini. Jadi nanti untuk UTS itu adalah hasil akumulasi proyek yang kalian akan lakukan dari minggu kedua ini nanti. Jadi kita step by step, proyeknya tidak langsung besar, jadi yang kecil-kecil dulu. Nanti terakhir di UTS itu adalah kumpulan dari proyek yang kalian lakukan. Jadi kita belajarnya learning based on project ya. Itu adalah salah satu tipe pembelajaran di universitas. Nah, ini referensi utamanya masih sama, kalian punya akses ya semua, dan kalau kalian baca buku Danardono, kemudian atau enggak di Peter dan Robert, ini juga sudah cukup. Nah, memasuki definisi dari apa sih eksplorasi data longitudinal, kalian tentunya sudah belajar ya analisis data eksploratif dan pastinya mengerti apa sih eksplorasi data. Jadi kalau eksplorasi data secara umum itu artinya meringkas dan menyajikan data secara numerik maupun grafik. Jadi tanpa mengacu ke suatu model tertentu dulu. Jadi di sini eksplorasi data juga bagian dari statistik deskriptif. Nah, dalam hal data longitudinal maka eksplorasi data longitudinal itu adalah meringkas dan menyajikan data longitudinal secara numerik maupun grafik tanpa mengacu ke suatu model tertentu. Sehingga kita nantinya bisa secara umum dulu melihat apakah ada pola, apakah kita bisa melihat karakteristik data dan sebagainya. Nah, prinsip dasar eksplorasi data longitudinal mungkin juga kalian pernah dapatkan di analisis data eksploratif. Itu yang pertama adalah menampilkan sebanyak mungkin data mentah daripada hanya ringkasannya. Kalau misalkan kita bisa, maka tampilkan semua data. Namun jika terkesan bahwa semua data yang ada itu nantinya akan sangat padat, misalnya dalam tampilan visualisasinya, maka kita boleh menonjolkan pola atau ringkasan datanya. Atau misalkan ada suatu kelompok tertentu dalam data itu, maka bisa kita tonjolkan kelompok data dari semua pengamatan yang ada sebagai perwakilannya. Kemudian juga prinsip dasarnya adalah mengidentifikasi pola, apakah ada pola cross-seksional maupun longitudinalnya tadi, sehingga kita bisa melihat perubahan individu dari waktu ke waktu, karena ini sifatnya longitudinal. Dan yang terakhir itu mengidentifikasi individu atau observasi yang tidak biasa. Artinya mungkin dari kita mengeksplorasi data melalui grafik terutama ya, ini hal yang pertama kita lakukan biasanya, itu akan terlihat ada
observasi yang mungkin tidak biasa, atau dia hasil pengamatannya atau hasil responnya itu sangat berbeda dari yang lainnya. Ya, jadi di sini bisa menjadi pertimbangan nantinya di analisis apakah akan diikutkan atau kita keluarkan dari pengamatan ataupun analisis. Lalu di sini tujuan eksplorasi data longitudinal yang pertama, apapun tipe datanya, mau longitudinal, time series, cross section, panel, survival, itu eksplorasi data adalah tahap awal yang perlu dilakukan dalam setiap analisis data statistik sebelum kalian melakukan analisis konfirmasi atau inferensi. Mengapa demikian? Kembali lagi tadi ke definisi dan prinsip dasar bahwa eksplorasi data itu adalah salah satu alat yang mana bisa membantu kita di awal sebelum melakukan analisis itu melihat karakteristik dan deskripsi datanya itu seperti apa. Jadi kita bisa melihat ada pattern atau pola menaik, menurun, sehingga nanti dalam menentukan model ataupun analisis lanjutan itu kita bisa sudah ada pandangan bahwa ini cocoknya model linier, ini cocoknya untuk model non-linier, ini cocoknya misalnya modelnya yang sifatnya kuadratik seperti itu, atau time series dan lainnya. Yang kedua, tujuannya itu memberikan gambaran dan pola-pola tertentu. Nah, misalnya di sini bisa memberikan gambaran pola hubungan antara variabel respon dengan variabel penjelasnya dan juga sesuai dengan waktu yang dilakukan pengamatan tersebut, karena ini sifatnya data longitudinal yang bergantung pada waktu. Ya, dari data-data atau variabel-variabel longitudinal yang kita amati atau kita peroleh baik secara numerik maupun secara grafik. Nah, secara numerik kalian tentunya sudah mengingat dan sudah bergelut banyak dengan numerik ini. Contohnya itu adalah nilai rata-rata min, nilai tengah median, modus, minimum, maksimum, dan standar deviasi atau deviasi standar bahasa Indonesianya. Atau juga bisa kalian pernah kenal summary statistics yang biasanya kalau dalam software itu ada summary statistik, itu ada 5, ada nilai kuartil pertama, minimum, maksimum, kuartil kedua, dan nilai kuartil ketiga. Nah, itu juga bisa sebagai bagian dari gambaran data secara numerik. Nah, sedangkan secara grafik ini bermacam-macam ya. Kalian tentunya sudah banyak sekali melihat dan mengenal berbagai macam tipe grafik. Nah, pada data longitudinal ini juga bisa dilakukan seperti histogram, box plot, dan yang lainnya. Namun yang pada umumnya digunakan itu adalah scatter plot matrix, time series plot dengan smoothing atau lowest plot. Ya, karena ini menyangkut juga waktu antar variabel responnya juga. Yang ketiga itu tujuannya adalah sebagai media komunikasi menambah penjelasan penyajian hasil analisis data longitudinal setelah dilakukan inferensi. Jadi ketika di awal kita melakukan eksplorasi data, kita punya istilahnya pengetahuan awal tentang data berupa karakteristiknya, polanya, dan sebagainya. Nantinya initial insight atau pengetahuan ini itu akan mendukung atau bisa dijadikan nanti penguat dari analisis data longitudinal lanjutan yang kita lakukan. Misalnya analisis konfirmasi atau inferensi yang kita lakukan, pemodelan yang kita lakukan, itu nantinya akan menjadi manfaat tersendiri dari eksplorasi data ini, bisa menunjang dari hasil itu ya, bahwa misalkan dari analisis modelingnya nanti hasilkan sebuah kesimpulan bahwa ternyata variabel Y-nya itu memang mempengaruhi X, atau ketika kita melakukan misalnya pengobatan terhadap seorang pasien, maka treatment A itu cenderung akan mempercepat waktu sembuhnya si pasien misalnya dibandingkan dengan treatment dengan obat B. Nah, itu biasanya terlihat dari eksplorasi data awal. Namun ketika kesimpulan itu diambil melalui analisis lanjutannya, maka eksplorasi data ini akan mendukung bahwa benar adanya di awal tadi kita sudah melihat polanya seperti itu, dan ternyata ketika dikonfirmasi memang sesuai ya. Jadi itu tujuannya.
Nah, kemudian di sini salah satu bentuk eksplorasi data itu bisa melalui plot yang saya bilang tadi. Ini kita kembali ya ke contoh data yang di minggu pertama, ada data Bartel Index setiap individu, di mana di sini setiap individu itu dibuat plotnya. Nah, yang namanya kalau setiap individu itu kita buat plotnya itu disebut sebagai profile plot. Jadi plot profil dari setiap orang. Yang namanya profil pasti profil individu ya, baik itu individunya berupa sebuah perusahaan atau setiap individu atau setiap barang atau suatu merek tertentu. Jadi di sini profile plotnya kita bisa lihat di gambar 2.1 ini. Kalian datanya udah ada di PPT minggu pertama ya. Nah, di sini kelihatan itu bahwa plot setiap individu itu beda-beda. Ya. Nah, kemudian kalau kita juga ingin menampilkan plot dari kelompok terapi, kalian kan kemarin udah tahu datanya ada perlakuan A, B, dan C ya. Jadi di sini kita mau lihat bagaimana respon individu terhadap perlakuan yang diberikan. Sehingga di sini kita tampilkan juga nih plot dari kelompok terapi yang disebut sebagai lowest plot. Di sini menggunakan smoothing ya, tadi time series smoothingnya. Dan kita bisa lihat di sini. Kalau kalian amati, belum melakukan analis apa-apa berdasarkan eksplorasi data aja, tampilan data, deskripsi data melalui grafik, kita bisa lihat kan pola trennya cenderung linier ya, meningkat seperti itu dan cenderung linier, sehingga nantinya dalam pemodelan nih kira-kira nih model linier itu cukup untuk menggambarkan atau mendeskripsikan individu ini gitu ya. Jadi sudah ada gambaran awal. Nah, contoh yang kedua itu pakai scatter plot matrix. Di sini kalau kalian pernah melakukan analisis regresi berganda, mungkin ini sering ditampilkan juga ya. Jadi scatter plot matrix dari Bartel Index, ini kita mau mengamati korelasi, struktur korelasi di antara respon yang dihasilkan minggu pertama, kedua, ketiga, sampai dengan ke-8. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa semakin dekat observasi itu dilakukan dari minggu ke-1 sampai minggu ke-2, itu nilai korelasinya cenderung lebih besar dibandingkan dengan korelasi dari pengamatan minggu 1 dengan minggu ke-8. Ya, nih. Agak cenderung menurun. Jadi dari hasil amatan pertama, ya, deskripsi pertama atau kesan pertama terhadap data, kita bisa memprediksi atau mengira-ngira bahwa ini karakteristik datanya seperti ini, atau kita bisa mengenal nih karakteristik datanya. Oh, ternyata dia data pengamatan atau responnya itu kalau minggu pertama diambil respon atau diambil pengamatannya, kemudian minggu kedua juga kita amati pengamatannya, hasil pengamatannya, maka dia korelasinya akan semakin lebih dekat ya dibandingkan dengan hasil amatan minggu pertama dengan minggu ke-8. Begitu juga dengan minggu yang kedua dan minggu ketiga, itu hasil korelasinya antar responnya itu cenderung lebih kuat dibandingkan antara minggu kedua dengan minggu ke-8. Jadi kalau kita melakukan pengambilan data longitudinal, secara teori memang kalau data itu diambil secara berurutan tanpa jarak yang terlalu lama, itu biasanya korelasinya cukup kuat ya. Jadi ini sesuai dengan teori yang ada di data longitudinal. Nah, ini adalah contoh lowest plot. Jadi di mana di sini kita buat plot atau scatter ya atau dot plot ya untuk setiap individu. Kemudian kita ambil rata-rata dari pengamatan tersebut sehingga kita bisa melihat pola kecenderungan trennya. Ya, kalau dari scatter atau dot plotnya ini kan memang agak cenderung menurun. Nah, ketika kita ambil nilai rata-ratanya ya, ini juga terlihat bahwa atau beberapa nih, ada beberapa karena mungkin terlalu banyak individunya, maka tidak akan mungkin digambarkan line plot seperti ini.
ya semua, sehingga kita ambil beberapa contoh individu dan terlihat pola trennya secara rata-rata memang menurun seperti itu. Ini contoh data yang menggunakan data HIV/AIDS di minggu pertama. Nah, lalu juga eksplorasi data bisa digunakan dengan box plot. Jadi di sini kalau yang kemarin kita ada data epilepsi, maka treatment yang menggunakan placebo di atas ini dan yang menggunakan Progabite itu bisa dilihat, ya. Kecenderungannya kira-kira mana yang lebih efektif. Namun kalau kita lihat dari box plot ini hampir tidak begitu signifikan bedanya antara pengobatan epilepsi menggunakan placebo ataupun Progabite. Ya meskipun yang pakai placebo ini cenderung mungkin nilai range atau variasi datanya lebih besar ya, karena Q1 dengan Q3-nya agak lebar intervalnya. Sedangkan yang pakai Progabite itu agak lebih kecil. Ya. Dan di sini juga ada lebih banyak outlier ya pada treatment Progabite dibandingkan dengan placebo ya. Nih. Mungkin yang ini bisa diamati nanti lebih lanjut ada apa sih ini individu keberapa seperti itu. Jadi ini salah satu manfaat dari eksplorasi data di awal sebelum melakukan analisis lanjutan. Nah, bagaimana struktur data dalam kita melakukan eksplorasi data longitudinal? Tentunya yang sudah kita kemarin kenal di minggu pertama itu ada susunan melebar vertikal seperti data Bartel Index ini, saya tampilkan lagi. Susunan vertikal atau melebar, bukan vertikal ya, horizontal maksudnya seperti ini, melebar. Nah ini di mana unit pengamatan atau subjek yang diamati itu disusun setiap pengamatannya yang berulang itu ke kanan, dari kiri ke kanan itu melebar dengan menggunakan perlakuan tertentu. Sedangkan kalau yang susunan memanjang itu ulangan pengamatan untuk setiap individu itu dilakukan ke bawah. Jadi individu pertama ini kalau ada 8 amatan disusun sebanyak 8 ke bawah. Observasinya juga 1, 2, 3 sampai 8. Jadi ini ditranspose ya. Kalau kalian kenal matriknya misalnya 2 kali 3 ditranspose menjadi 3 kali 2 seperti itu. Ya. Nah, kemudian apa yang biasanya digunakan untuk eksplorasi struktur korelasi data longitudinal? Di sini pada umumnya ada 3. Yang pertama kita bisa gunakan korelasi bivariat seperti tadi contoh scatter plot matrix, ya itu menggunakan korelasi bivariat. Bisa juga menggunakan variogram seperti yang tadi data AIDS ya. Nah nanti juga bisa dilakukan log-out ratio atau lorelogram. Nah ada ciri khas yang mana kita bisa lakukan yang menjadi ciri khas kapan kita bisa melakukan korelasi bivariat, variogram, LOR atau lorelogram. Untuk korelasi bivariat ini biasanya digunakan untuk melihat hubungan antar variabel respons karena observasi atau pengukurannya dilakukan lebih dari 1 kali tentu saja karena data longitudinal sepanjang waktu. Namun jarak pengamatan antar pengamatan respon itu reguler atau tetap, misalnya per minggu atau per 2 minggu sekali atau per bulan itu sama jarak pengambilan observasinya dari yang satu ke yang lain. Namun kalau misalkan jarak pengambilan observasi ulangan setiap individu itu tidak reguler, ya mau 1 mingguan, mau 2 mingguan, yang jelas dia diamati sebanyak misalnya 10 kali dengan jarak pengambilan pengamatan antara yang pengamatan pertama, kedua dan seterusnya itu tidak reguler, tidak berupa pola sistematik gitu ya, periodenya bisa beda-beda, ada yang 2 mingguan, ada yang 3 mingguan gitu. Fleksibel. Sama contohnya kalau misalnya kita mau mengukur tinggi fundus uteri ibu hamil, itu kita nggak bisa paksakan bahwa ibu harus periksa sama waktunya dengan ibu yang lain. Nah itu nggak bisa, sehingga dalam kasus tersebut mungkin variogram lebih
tepat ya untuk mengeksplor struktur korelasinya dibanding korelasi bivariat. Nah, kemudian kalau datanya atau variabel responnya itu sifatnya kategorikal atau biner, bukan kontinu seperti itu, maka biasanya digunakan log-odd ratio atau lorelogram. Nah, kalau korelasi bivariat, kalian mungkin sudah belajar juga di analisis regresi korelasi, ini hampir sama seperti itu. Koefisien korelasinya kita tahu R ya, kita hitung nih dengan menggunakan nilai estimasi beta berdasarkan pasangan data. Lalu jika pengamatannya itu tadi reguler, jaraknya tetap, maka koefisien korelasi residual antar pengamatannya itu bisa dilakukan menggunakan scatter plot matrix yang tadi sudah ditunjukkan di awal ya. Yang tadi kalau di sini, kalau di awal tadi adalah data Bartlett Index. Kalau di sini kita ambil ini untuk contoh ini adalah untuk melihat bagaimana jika data longitudinal yang variabel responnya itu dilakukan pengamatannya dengan waktu yang tidak reguler. Contohnya ini untuk data AIDS yang HIV kemarin. Jadi di sini kita mengamati data waktu ya, waktu dari waktu sejak adanya deteksi virus tersebut. Sehingga di sini kalau kita kembali ke data AIDS yang di minggu pertama, itu kita bisa lihat ada T0 ya, variabel T0 itu besarannya tidak bulat ya, sehingga di sini untuk menyederhanakan itu kita lakukan pembulatan terhadap waktu karena pengamatannya di sini tidak reguler. Lalu misalkan ada waktunya minus 0,74 dibulatkan menjadi minus 1. Kalau misalkan nilainya minus 0,24 maka dibulatkannya menjadi 0 dan seterusnya. Sehingga dari data HIV yang minggu lalu itu hasil observasi atau nilai dari variabel responnya itu memiliki kisaran dari minus 2 sampai 4. Nah, lalu kita lakukan nih dari pembulatan waktu tadi kita lakukan matriks scatter plot untuk melihat korelasi residual antar pengamatan pada satu individu. Nah, ini datanya kemarin ya untuk lebih memperjelas. Nah, T0 itu lama waktu sejak zero conversion, artinya sejak dideteksinya ada virus tersebut dalam tahun. Nah, ini datanya kemarin ya. Jadi yang kita amati ini T0-nya. Nah, karena pengamatannya ini yang untuk pasien ID-nya 02 itu sebanyak 3 kali dan jangka waktu antara pengamatan ke-1, ke-2, ke-3 itu tidak reguler. Begitu juga dengan yang pasien nomor 5 ya, dari segi jumlah pengamatannya pun tidak sama. Kemudian waktu pengambilan pengamatannya pun tidak reguler. Nah, lalu kita tadi membulatkan nilai waktu ini ya. Jadi kalau min 0,74 kita bulatkan menjadi min 1. Kalau min 0,24 kita bulatkan jadi 0 dan seterusnya. Kalau min 2,7 ini kita bulatkannya menjadi min 3. Ya, seperti itu. Nah, lalu kita bikin nih scatter plot matriksnya. Kita lihat korelasinya. Ya, kalau dari scatter plot matriks ini ada 3 hal yang bisa kita lihat, bahwa nilai korelasinya itu akan semakin kecil jika jarak pengamatannya semakin jauh. Ya, itu berdasarkan konsep data longitudinal, benar. Jadi di sini kalau yang pengambilan pengamatan minggu pertama misalnya dengan minggu ke berikutnya ke-8 itu akan lebih kecil korelasi data amatannya dibandingkan dengan pengamatannya yang diambil dari minggu pertama dan minggu kedua. Namun di sini karena tidak beraturan ya waktunya ini, jadi kita juga bisa bilang ini tidak reguler.
Kemudian korelasi antar pengamatan pada individu yang cenderung lebih kuat dibandingkan dengan korelasi pengamatan antar individu yang berbeda. Jadi dalam data longitudinal itu korelasi hasil pengamatan atau variabel respon di setiap individu yang berulang itu korelasinya akan lebih kuat dibandingkan dengan korelasi antar individu. Jadi contohnya saya ambil nilai tugas nih berulang dalam mata kuliah ini dari mahasiswa A misalnya. Nah, lalu nilai tugas yang saya ambil berulang itu korelasinya akan lebih besar dibandingkan dengan jika saya bandingkan nilai tugas di mahasiswa A dengan B. Nah, itu sama dengan di sini. Lalu jika residualnya itu memiliki nilai rata-rata dan variansinya yang konstan, serta korelasi antar pengamatan pada individu yang sama nilainya hanya tergantung pada lag waktu yang bersesuaian, maka dianggap proses YIJ-nya atau responnya itu stasionari atau stasioner, weekly stasioner atau stasioner lemah ya. Jadi kalau nilai rata-rata dan variansi dari hasil pengamatan dari waktu ke waktu itu kisarannya tidak berubah begitu banyak, jadi istilahnya konstan pada periode waktu pengambilan tertentu, maka kita bisa bilang bahwa dia stasioner lemah ya, karena masih belum kita lakukan pengamatan lanjutan. Jadi kita bisa bilang bahwa ini sifatnya stasioner. Karena kalian tahu stasioner itu tetap, jadi dia tidak berubah terlalu banyak ya. Nah, dengan asumsi stasioner tadi, lalu kita bisa estimasi fungsi autokorelasi untuk setiap lag waktunya dari TIJ min TIK sebesar rho mu ya. Jadi sebagai contoh misalnya lag-nya U sama dengan 1, lag itu beda waktu ya, beda waktu pengamatan dari yang satu ke yang lain. Jadi kalau misalkan di sini U-nya 1, maka residual pada titik-titik waktu yang sudah dibulatkan min 2, min 1 dipasangkan dengan residual pada titik waktu min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Karena bedanya tadi 1. Dan dihitung korelasinya. Nah, setelah dilakukan proses tadi untuk U2, 3, 4, 5, 6 ya, untuk lag waktu 1 sampai 6, maka bisa diperoleh fungsi autokorelasi residualnya seperti ini. Jadi ini ketika lag waktunya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi semakin besar lag waktunya, durasi waktu pengambilan respon, ini cenderung korelasinya semakin melemah ya, dari 1 sampai 5. Kecuali yang nomor 6. Jadi di sini kalian bisa lihat di fungsi plot autokorelasinya dari lag 1, 2, 3, 4 itu cenderung menurun ya. Namun di sini ada yang tidak biasa di lag 6. Dan ini juga bertentangan dengan konsep dari data longitudinal yang dikatakan bahwa korelasi antar pengamatan yang waktunya berdekatan itu lebih besar dibandingkan dengan korelasi antar pengamatan yang waktu pengambilannya lebih jauh. Jadi di sini tentunya kita ingat kembali bahwa data dari CD4 plus ini tadi kan pengambilannya tidak reguler ya, tapi kita lakukan korelasi bivariat sehingga ada kecenderungan bahwa penggunaan fungsi autokorelasi, korelasi bivariat di sini itu bisa menyesatkan. Nah, jadi karena kita tahu tadi bahwa fungsi korelasi bivariat itu digunakan jika data pengamatannya itu diambil secara reguler, ya, bukan untuk data yang tidak reguler. Jadi kalian kalau punya data yang proses pengambilan respon pengamatan per individunya tidak reguler, itu kalau bisa tidak digunakan fungsi autokorelasi atau korelasi bivariat karena hasilnya akan
bisa jadi menyesatkan atau apa ya, invalid seperti itu, dan bertentangan dengan logika dalam analisis data longitudinal. Ya, jadi di sini dibilang bahwa fungsi autokorelasi yang kita bahas tadi itu paling efektif kalau menganalisis data yang pengamatannya reguler, waktu pengamatannya reguler. Tapi kalau tidak reguler, maka biasanya itu digunakan variogram. Ya, karena tadi tidak reguler, lalu kita coba untuk membulatkan waktu seperti itu ya, agar kelihatan reguler. Sehingga seperti yang kita lihat itu tidak sesuai dan tidak cocok untuk digunakan fungsi autokorelasi. Jadi di sini cara yang lebih baik dan efektif mungkin kita bisa lakukan variogram, dan kita lihat di sini variogram itu seperti apa. Kalian mungkin juga udah kenal ya sama variogram. Jadi kita misalkan di sini YT-nya suatu proses stokastik. Jadi fungsi variogram bisa didefinisikan sebagai ini gamma mu, bukan gamma mu ya, seperti fungsi gamma seperti itu. Mu sama dengan setengah dari nilai ekspektasi dari selisih YT dengan YT min U-nya dikuadratkan. Kemudian di mana U-nya itu adalah lebih dari sama dengan 0. Ya, lag waktunya lebih dari sama dengan 0 dan tidak mungkin negatif. Jadi di sini YT-nya itu sebuah proses yang stasioner, dan hubungan antara fungsi variogram dan fungsi korelasi itu dapat dinyatakan sebagai persamaan 2.2. Ya. Di mana sigma square-nya itu adalah variansi dari YT. Kemudian nilai yang dapat dihitung dari nilai empiris variogram atau sampelnya. Jadi kalau dari sampel itu kita bisa hitung melalui residual, kuadrat pasangan residual yang dikalikan dengan setengah. Jadi kalau ini adalah populasi tadi ya, kalau dari sampel kita bisa gunakan persamaan 2.3. Sehingga kita bisa lihat dari hasil residual antara pengamatan pertama dengan pengamatan kedua ya. Jadi selisih antara dua pengamatan itu residualnya dikuadratkan dikali setengah, dan selisih perbedaan waktu yang bersesuaian dengan tadi pengamatan yang kita lakukan di sini. Nah, lalu di sini jika waktu TIJ-nya tidak reguler, maka akan terdapat lebih dari satu observasi pada setiap nilai U-nya. Ya. Sehingga itu terjadi, maka kita dapat mengambil rata-rata dari semua nilai VIJ-nya yang sesuai dengan nilai-nilai U tadi, ya, nilai selisihnya tadi. Maka variogram di sini itu mengestimasi nilai korelasinya itu berdasarkan pasangan data yang ada dan dengan melakukan fitting menggunakan kurva non parametrik. Sedangkan variasinya ini diestimasi dengan menghitung nilai rata-rata dari selisih dua nilai pengamatan ya, dari nilai rata-rata dari kuadrat selisih dari pengamatan, sehingga fungsi atau korelasi pada lag U-nya dapat diestimasi dengan sampel variogram seperti ini. Nah, kalau kita implementasikan variogram tersebut di data contoh AIDS tadi yang pengamatannya itu tidak reguler, maka kita bisa dapatkan hasil seperti ini karena banyak sekali datanya ya, ada 300-an lebih. Maka kita tarik nih nilai rata-rata dari setiap pengamatan, sehingga kecenderungan pengamatannya itu linier dan naik seperti ini. Ya, jadi seperti terlihat pada gambar 2.7, pasangan data UIJK dan VIJK-nya sudah diplot di sini, dan dengan menggunakan fungsi penghalusan tadi, maka bisa ditunjukkan dengan garis lurus seperti ini. Sedangkan garis putus-putus yang di atas ini menggambarkan variansi dari residualnya. Ya. Jadi di sini dapat diketahui bahwa semakin besar lag atau beda waktu pengamatan,
maka nilai variogram akan semakin besar. Ya, ini cenderung menaik seperti ini. Dengan kata lain, semakin besarnya lag, maka korelasinya akan semakin kecil. Gitu ya. Karena variansinya tadi cenderung naik kan. Kalau variasi membesar berarti variasi itu kan apa ya, selisih ya antara nilai, kalau kita mengacu pada formula yang kita kenal di pengantar statistika, kalau menghitung variasi itu adalah selisih nilai pengamatan dengan nilai rata-ratanya. Jadi semakin besar dia menjauh dari nilai rata-rata pengamatan, maka itu korelasi dengan antar pengamatannya itu sendiri itu akan semakin kecil. Jadi di sini dengan variogram itu konsep dari analisis data longitudinal tadi bisa dipenuhi ya, bahwa semakin jauh jarak waktu antar pengamatan, antar observasi, maka korelasinya semakin kecil. Jadi di sini kalian bisa lihat perbandingannya korelasi bivariat dan variogram. Ya, kalau di sini agak sedikit kurang atau bisa jadi menyesatkan ya, bahwa di sini di leg ke-6 dia malah korelasinya itu meningkat. Sedangkan dengan kita menggunakan variogram itu hasilnya lebih efektif. Nah, lalu kalau misalkan variabel, kalau tadi kan variabel responnya itu berupa pengukuran, continue nilainya. Namun ada juga variabel respon yang seperti kemarin kasus anak-anak itu yang dia ya atau tidak jawabannya yang berupa biner ya, maka bisa dilakukan struktur korelasinya menggunakan persamaan seperti ini pakai odds ratio. Jadi pakai peluang ya. Jadi log odds ratio atau LOR ini fungsinya seperti ini, sehingga nanti bisa diperoleh korelasi antara pengamatan di variabel responnya itu. Ya. Nah, peluang seperti ini kalian sudah belajar di pengantar statistika. Ya, ketika Y-nya 1, jadi kalau misalnya jawabannya meninggal atau tidak, kemudian apakah dia sembuh atau meninggal seperti itu dilakukan variabel biner 01. Jadi ini kita menghitung peluang berapa kalau kedua pengamatan itu hasilnya 1 dan sebagainya dikalikan dengan alternatif atau bukan alternatif, dengan peluang Y-nya kalau 1, kalau 0 dan Y2-nya sama dengan 0 ya. Jadi ini kombinasi dari semuanya. Kemungkinan yang terjadi. Jadi peluang dari Y sama dengan 0 dan 1 dengan Y2 juga yang nilainya 0 dan 1. Jadi ini semua kemungkinan peluang bersamanya itu dihitung. Nah, di sini kalau pada kasus khusus nantinya, oh ya, di sini ada fungsi yang namanya lorelogram tadi dari log odds ratio-nya itu di sini dituliskan seperti ini. Jadi log odds ratio-nya. Jadi kalau ini kan namanya odds ratio, kemudian kita logkan log odds ratio-nya menjadi seperti ini. Kalau misalkan log odds ratio ini nantinya hanya bergantung pada nilai UJK atau lag-nya, maka mereka biasanya disebut juga sebagai isotropic lorelogram ya. Sama ini prosesnya dengan konsep stasioner orde 2 pada proses YIT-nya. Nah, kalau nanti ketemu kasus yang biner bisa dilakukan log odds ratio seperti ini. Untuk komputasi, jadi eksplorasi data longitudinal itu bisa kalian lakukan secara manual kalau jumlah datanya kecil atau sedikit, ya seperti contoh soal misalnya. Namun kalau yang kita alami itu data itu sangat besar, atau jumlahnya bisa lebih dari misalnya 30 bahkan ratusan dan ribuan.
Sehingga di sini bantuan komputasi sangat membantu untuk mempercepat kita dalam mengeksplorasi data. Kalau di R itu kalian harus bisa memasukkan datanya dulu, ya, bisa disimpan di Excel dulu datanya baru diimport, ya, atau bisa disimpan di SPSS nanti diimport ke R juga bisa. Ini adalah salah satu script yang bisa digunakan untuk membuat grafik seperti gambar titik 1, 2.1 tadi di depan. Yang gambarnya mungkin saya balikkan lagi, 2.1. Nah ini, untuk menggambar profile plot Bartek Index, mungkin kalian nanti bisa coba ya. Ini ada script R-nya. Nanti masukkan aja nilai data yang ada di minggu pertama kemarin, dan ada juga di sini tadi ya, Ibu tunjukkan di sini. Nah ini, sorry, bukan yang ini. Datanya yang ini, nih data Bartek Index. Jadi menggunakan data ini, coba nanti kalian bikin plotnya seperti tadi, menggunakan scriptnya seperti ini. Nah ini. Jadi di sini fungsinya kita pakai matplot untuk membuat plot antara variabel waktu minggu 1, 2, 3 sampai 8. Kemudian nilai skor yang ada di sini, nih skor itu berupa matriks yang dibentuk dengan perintah S-matrix Bartel. Jadi nanti skornya yang tercatat di situ. Ada juga fungsi lowest-nya di sini, ini juga ada. Jadi sudah ada fungsinya di R sendiri untuk bisa menggambarkan grafik yang mendeskripsikan perlakuan A, B, dan C tadi ya sebagai grafik pemulusan. Dan di sini ada keterangannya dari perintah-perintah yang ada di script R yang ada di sini. Jadi teks itu untuk apa, lines itu untuk apa. Kemudian kalau mau menggambar scatter plot matrix seperti gambar 2.2, ini R scriptnya seperti ini. Ini ya, ini gambar scatter plot matrixnya di R. Bisa menggunakan fungsi seperti ini. Ya, kalian tidak bisa langsung menuliskan script R seperti ini tanpa ada datanya. Jadi kalian harus input datanya dulu, baru nanti kalian gunakan script ini sebagai percobaan untuk bisa membuat scatter plot matrix seperti ini. Script ini juga tidak harus seperti ini persis. Jadi ada berbagai macam command yang bisa digunakan, atau mungkin karena ini sifatnya open source, jadi bisa kalian berinovasi seperti research gitu ya, bisa kadang pakai fungsi ini dia langsung bisa, atau bisa lebih pendek dari ini. Nah itu juga bisa. Sumbernya banyak sekali ya, di internet juga kalian bisa cari bagaimana menggambar scatter plot matrix di R, itu pasti muncul nanti berbagai sumber. Kalau ini salah satu aja di antaranya. Jadi nanti bisa membuat scatter plot matrix seperti ini. Ya, ada fungsi-fungsinya, ini panel.core, pairs, dan smoothing, ini untuk smoothingnya. Ya, untuk matriks segitiga di bawah panel. Yang untuk ini. Nih. Untuk memperlihatkan ini. Biasanya kan cuman nilai-nilai korelasinya ya. Tapi kalau di sini sambil dia memperlihatkan kurva smoothingnya. Kalau untuk mengeksplor data menggunakan grafis seperti gambar 2.3, ini bisa menggunakan perintah seperti ini. Ya. Dan yang untuk data age tadi juga bisa digunakan seperti ini komannya. Ya, di zero-nya. Baik kita mau menggunakan atau seperti yang di data HIV tadi kan kita ada melakukan pembulatan ya. Jadi di sini juga bisa digunakan melakukan pembulatan itu menggunakan command. Ya. Nah, di sini ini untuk pembulatan data tadi bisa kita lakukan di sini untuk dibulatkan ke atas misalnya.
Bisa kita lakukan menggunakan command seperti ini. Nah, untuk menampilkan eksplorasi data menggunakan variogram untuk melihat struktur korelasinya tadi bagi data yang waktunya tidak reguler, itu bisa digunakan script seperti ini. Ya, fungsinya itu dikenal dengan VG, fungsi untuk menghitung sampel variogram. Jadi ini membantu menghitung variogram yang tadi ada fungsinya di persamaan 2.3 kalau nggak salah ya, itu dengan bantuan R. Jadi selain dengan menggunakan R, juga eksplorasi data bisa digunakan melalui SPSS. Kalau di SPSS kalian pastinya sudah kenal sekali, tinggal tentunya harus input data juga dulu, kalau nggak ada datanya nggak akan muncul ya. Jadi setelah data terinput dengan benar, karena di SPSS itu ada data entry dan variable view, jadi kalian harus isi dua-duanya dulu dengan benar datanya, karena kalau kelihatan nanti dari grafik kalau datanya aneh berarti ada salah entry atau salah mengidentifikasi atau salah mendefinisikan variabel. Jadi setelah data dimasukkan dengan benar, itu kita ke menu graphs-nya, ke menu graphs, lalu pilih legacy dialogs, pilih scatter atau dot kalau mau menampilkan scatter plot. Sebenarnya di SPSS juga ada sintaks ya, sintaks yang seperti R tadi, yang mana kita menggunakan bahasa program untuk menjalankan sebuah perintah seperti itu. Nah, jadi kalau di SPSS lebih kepada menu based analisisnya. Jadi ketika kita mau melihat tampilan data, deskripsi data, itu bisa menggunakan graphs. Kemudian untuk analisis lanjutannya bisa menggunakan menu analyze. Jadi seperti itu. Nah, di sini tadi yang kalau scatter dot itu bisa pakai multiple atau scatter plot matrix juga. Nanti bisa kalian coba sendiri ya di rumah. Tuh, sekalian eksplorasi juga, eksplorasi software yang mungkin kalian prefer to do-nya misalnya di SPSS, ya gunakan SPSS. Kalau mau di R, ya silahkan. Seperti itu. Nah, untuk project yang saya bilang tadi, ini kita bertahap. Jadi di sini ada step 1, step 2. Nah, kalau step 1 di sini, kemarin kan kalian sudah melakukan review, dan saya sudah lihat reviewnya, sudah bagus semua. Sudah paling tidak ada informasi yang melekat. Nah, di sini agar kita bisa lebih apa ya istilahnya itu real world problems based learning. Makanya di sini saya lebih prefer daripada tugasnya tiap minggu, saya lebih prefer ke project. Jadi project ini tidak harus dikumpul tiap minggu, tapi kalian lakukan setiap minggu seperti itu secara bertahap. Jadi mungkin nanti hanya laporan saja kecil sedikit, atau dari kita misalnya ada diskusi, nantinya itu bisa ketahuan kalian sudah sampai mana proyeknya. Dan nanti proyek inilah yang menjadi nilai akhir dari UTS saya ya, di bagian saya. Jadi penilaiannya berdasarkan proyek keseluruhan nantinya di akhir minggu ke-8. Nah, proyek yang awal, step pertama itu tentunya kalian harus bisa memilih salah satu permasalahan nyata yang memerlukan analisis data longitudinal. Kalian jangan menganggap ini berat banget gitu ya. Jadi di sini permasalahan nyatanya boleh dari internet, misalnya datanya dari mana. Kemudian buku juga boleh ya. Kalau bisa yang analisis data longitudinalnya mungkin belum dilakukan, sehingga kalian bisa berlatih seperti itu. Lalu di sini juga dibilang sih boleh datanya itu berupa data rekaan, atau misalnya data nyata sekalian seperti itu. Cuman kalau kalian mereka-reka bikin sendiri, kira-kira nanti datanya bentuknya seperti apa, itu ya tanggung jawab kalian. Jadi di sini yang pertama,
carilah satu data longitudinal yang mana kita bisa lakukan analisis data longitudinal. Tentu saja nanti sumbernya harus jelas dituliskan dari mana. Dan kalau bisa nyari datanya yang sudah open public aja ya, supaya nggak usah berurusan dengan yang macam-macam. Yang sudah available aja, boleh dari buku, boleh dari contoh soal, silahkan. Ambil satu aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi setiap orang pegang satu data, tapi yang beda ya, saya nggak mau. Karena di sini kan mahasiswanya cuma 13. Jadi harapannya nanti kalian bisa menghasilkan sebuah at least produk analisis data longitudinal ya, dari minggu pertama sampai minggu ke-8 itu tadi. Jadi di sini satu orang satu aja datanya. Lalu data itu yang kedua langkahnya adalah dengan menggunakan bantuan software. Kalau di sini kan memang kita prefernya R atau SPSS. Coba kalian utak-atik gitu ya, atau coba praktekkan bentuk data melebar dan memanjang. Kalau kalian entry datanya di Excel melebar, maka nanti tunjukkan gitu loh perubahan dia memanjang ke melebar ke memanjang pakai R atau SPSS. Lalu perubahan dari melebar ke memanjangnya itu kalian misalnya pakai R pakai script, itu tuliskan scriptnya. Kalau pakai SPSS misalnya cuman pakai apa sih namanya di data itu tinggal ditransform gitu, kalian juga harus tetap menuliskan tahapannya sehingga nanti yang membaca project itu bisa tahu oh cara membentuk merubah data yang formatnya melebar ke yang memanjang itu seperti ini, baik di R maupun SPSS. Lalu, jadi di sini kan kalau ini pakai dia contoh 1.5. Kalau kalian pakai data yang kalian punya nantinya, yang kalian ambil sebagai project. Terus yang ketiga, lakukan analisis sederhana terhadap data yang kalian punya. Apa aja, terserah. Satu aja, yang sederhana. Ini belum masuk yang ke longitudinalnya, tapi analisis sederhana aja. Ya, kayak regresi biasa dulu kah atau pakai apa deh terserah. Lalu kira-kira nantinya kalian bisa lihat kan biasanya data longitudinal dengan data misalkan cross sectional ataupun data yang biasa digunakan pada analisis regresi linear. Mungkin nanti kalian bisa lihat perbedaannya di mana letaknya, terus apa manfaat serta kerugiannya kalau kita pakai data longitudinal. Dan sebenarnya kalian sudah tahu konsepnya bahwa kalau di data longitudinal itu korelasi di antara pengamatan dalam satu individu yang biasanya menjadi pertimbangan sehingga tidak bisa dilakukan dengan regresi linear biasa seperti itu ya. Ini sekedar opini dari kalian yang ingin saya ketahui seperti itu nanti dalam penilaian. Nah, lalu di sini step kedua, karena ini kumpulan dari minggu 1 dan kedua, dari contoh data yang kalian ambil sebagai project, itu coba dilakukan eksplorasi data. Baik itu scatter plot matrix, baik itu mau pakai profile plot dengan lowest plot, seperti itu ya. Nanti dilihat bagaimana polanya. Nah, di sini kalau misalkan dia pakai gambar yang seperti ini, maka bisa diberikan penjelasan deskriptif dari hasil grafik. Jadi kalau ini pakai yang seperti lowest plot ya, dengan scatter dot plot, ini untuk setiap individu, ini kan ada grafiknya ya, seperti itu. Nantinya kalian juga dari hasil eksplorasi data nomor 1 pasti timbul grafik ya. Salah satu aja deh grafiknya, mau yang pakai scatter plot matrix kah atau mau pakai yang lowest plot atau profile plot, terserah. Lalu dari plot itu hasil eksplorasi grafiknya itu kalian cerita apa yang kalian bisa amati, apa yang kalian bisa peroleh informasi dari hasil eksplorasi data itu melalui grafik. Kalau mau eksplorasi data secara numerik ditambahkan juga nggak apa-apa. Jadi nanti bentuknya seperti tadi ketika kita lihat fungsi autokorelasi dari data H ya, ada tabel korelasinya lalu ada grafiknya, itu juga boleh. Sehingga
eksplorasi datanya itu bisa numerik dan grafik. Nah, di situ kemudian ini yang nomor 3 sama aja tentang eksplorasi grafik saja ya. Jadi 2 dan 3 ini bisa dijadikan satu. Intinya bagaimana dengan data yang ada kalian bisa mengeksplor data tersebut sehingga menampilkan sedikit deskripsi atau karakteristik dari data dan kalian bisa bercerita tentang itu. Mungkin itu sih yang sementara ini bisa dilakukan karena sesuai dengan bahan dan materi yang disampaikan juga seperti itu. Dari buku-buku referensi yang saya upload di Simari itu juga banyak sekali panduan yang bisa kalian lakukan dari situ ya. Silahkan diikuti, apa sambil belajar. Jadi bukan berarti kalian harus pure murni harus bener-bener yang datanya baru banget tuh nggak perlu. Tapi di sini bagaimana cara kalian bisa menjelaskan dalam bentuk tulisan seperti itu. Saya yakin kalau presentasi kalian juga sudah bisa ya. Jadi nanti final projectnya itu ada bentuk yang tertulis dan nantinya mungkin bisa kita lakukan presentasi. Tapi saya mau lebih melihat di sini dalam bentuk tulisan juga. Itu mungkin ya. Jadi sebenarnya pembuatan proyek ini nggak perlu yang terlalu detail seperti TA itu enggak. Yang penting jelas tadi tahapannya, yang pertama apa dulu, yang kedua sampai dengan yang tahap 2 ini, lalu kalian bikin sedikit gitu ya tulisan. Jadi nanti dikumpulkan aja itu dari minggu ke minggu sampai nanti minggu ke-8 itu akhirnya komplit semua. Ya, dari awal mengenal contoh data longitudinal, kemudian melakukan eksplorasi datanya sampai nanti ketika kita akan melakukan analisis data longitudinal yang lebih spesifik seperti itu. Mungkin itu materi hari ini. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan. Ada yang ditanyakan? Jadi materi yang saya sampaikan tadi itu semua ada di buku yang saya sudah bilang di Simari, kalau nggak salah itu ada tugas membaca ya. Nah di situ semuanya ada materi yang saya sampaikan tadi. Kalau memang tidak cukup informasi yang saya berikan, kalian bisa baca kembali ya di buku Peter sama di buku Robert. Kemudian juga di di referensi tambahannya juga ada beberapa panduan yang diberikan menggunakan R ya. Jadi bisa kalian gunakan sebagai panduan nanti dalam pengerjaan proyek. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Assalamualaikum Ibu, mau bertanya. Iya, Waalaikumsalam. Jadi proyeknya itu dikumpulkan di akhir aja ya Bu? Iya, betul. Paling nanti setiap minggu saya tanya progresnya aja, baik lisan gitu aja. Jadi ini tidak membebani kita untuk setiap minggu harus ada tugas dan dikumpul seperti itu, tapi bertahap ya. Dan agar tidak tertumpuk di akhir seperti itu. Jadi sambil jalan. Karena nih yang tadi tahap 1-2 proyeknya itu masih mudah ya, kalian biasalah sudah kalian melakukan itu tentunya. Jadi nantinya nilai tugas yang saya ambil itu per bagian proyek tadi. Jadi proyek bagian 1, proyek bagian 2 sampai dengan proyek nanti bagian akhir. Nah, lalu nilai keseluruhan itu menjadi nilai UTS. Ya. Bisa dimengerti ya, Jamilato? Inggih Bu.
cari datanya yang mudah diakses saja, jangan mempersulit diri ya. Jadi ini sebagai latihan saja. Siapa tahu nanti kedepannya kalian bekerja dan bergelut dengan data longitudinal seperti ini, sehingga kalian bisa langsung praktek gitu. Maksud saya seperti itu. Jadi saya nggak hanya teori doang, terus kalian dikasih soal, jawab tanpa tahu prosesnya. Jadi dengan project seperti ini kalian tahu dari awal, oh kita perlu data nih misalnya seperti itu. Atau di kasus yang mungkin lebih ekstrim lagi, kalian tahu ada permasalahan apa gitu ya, kemudian ada datanya lalu bisa menyelesaikannya. Seperti itu. Karena memang ada sistem pembelajaran yang berbasis project. Dan ini jarang sih dilakukan, makanya saya mau coba berbasis project di mata kuliah ini, berhubung mahasiswanya juga sedikit. Jadi saya bisa lihat gitu secara detail sambil kalian belajar ya. Siapa tahu juga ini bisa membantu yang sedang TA, tentunya kan nanti bergelut dengan data tuh. Nah, jadi dalam TA sendiri bergelut dengan data, udah dapat datanya, sebelum kalian melakukan analisis, coba deh explore datanya. Itu konsep yang sama di semua metode statistik. Jadi kalian bisa lakukan itu ya di TA. Nah, jadi kayak anggap saja ini mata kuliah sebagai pengiring tugas akhir seperti itu. Ya meskipun beda-beda nanti kan materinya, tapi tetap pasti ada yang menggunakan data ya, meskipun ada yang membahas teoritis, tapi tetap pasti ada contoh datanya seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan?